Mari saya mengundang kepada Bapak Ibu untuk mendengar baik-baik ya kebenaran firman Tuhan. Saya juga berpikir-pikir ini firman Tuhan yang Tuhan izinkan saya akan sampaikan. Ini kalau kita tidak mengerti ini, kita nanti ikut Tuhan kita bisa kecewa. Ya, sekali lagi, kalau kita tidak mengerti kita bisa kecewa. Kenapa bisa kecewa? Dikatakan di dalam Pengkhotbah 9. Ya, ayatnya yang pertama. Di situ perikop Pengkhotbah 9 ayatnya yang pertama. Dikatakan di sini, tolong dengar ya. Sudah jarang kita ini, tolong dengar. Ya, tolong sekali lagi ya. Pengkhotbah 9 ya, ayatnya yang pertama. Perikop di sini berbunyi, nasib semua orang sama. Sekali lagi, nasib semua orang sama. Pasti kalau firman Tuhan menyampaikan kepada Bapak Ibu, nasib semua orang itu sama, pasti ada yang protes. Tidak benar itu firman Tuhan. Masa dikatakan nasib semua orang sama? Bukti dia lebih begini, bukti dia lebih begana, bukti dia lebih begini, segalanya semua. Kita begini. Benar, pasti ada yang ngomong, tidak mungkin semua. Tuhan itu sudah pilih si A jadi begini, si B jadi begini, si C jadi begini. Memang Tuhan sudah pilih, karena Tuhan tahu orang-orang ini. Ada yang jadi begini, ada yang jadi begitu, ada yang jadi begini. Maka itu sore hari ini, dengan kebenaran firman Tuhan mengatakan kita harus percaya bahwa nasib semua orang yang di muka bumi itu sama. Ya. Maka itu dituliskan oleh Salomo. Dia katakan di sini di dalam ayat yang pertama kita melihat, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dituliskan oleh Raja Salomo. Kuperhatikan dan kuperiksa. Berarti Raja Salomo ini berhikmat betul-betul. Dia suka memperhatikan dan dia suka memeriksa. Saya sebagai gembala, saya sangat memperhatikan kepada jemaat. Jadi kalau jemaat sudah begini, begitu, kalau dulu saya kejar, tidak boleh. Kalau sekarang, ya sudah, saya tidak mau. Karena saya tahu firman Tuhan bilang, jangan engkau paksa kepada mereka. Jangan engkau paksa. Jadilah contoh, jadilah teladan. Jadi saya tahu Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, Petrus gembalakan kawanan domba yang ada ini. Tapi jangan engkau paksa mereka. Jadi saya berpikir-pikir kalau kita paksa juga percuma. Kita jadi contoh saja. Kita jadi teladan saja. Maka itu sore hari ini kita melihat ya, Raja Salomo, dia pada waktu dipercayakan untuk melanjutkan ayahnya yang meninggalkan dunia yang fana ini. Dia katakan begini, ya, Tuhan tolong saya agar supaya saya ini jangan diberikan kaya, jangan diberikan juga terlalu miskin. Tapi yang saya minta hikmat Tuhan. Jadi Tuhan berikan dia hikmat. Dan disinilah kita belajar. Ya, dia dengan hikmat, kepintaran daripada Tuhan. Dia perhatikan ya kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dia perhatikan semua ini telah kuperiksa. Dia periksa baik-baik. Dan dia mau memperhatikan. Ya. Memperhatikan ini jiwa-jiwa. Dia mau memperhatikan pada waktu itu bangsa Israel.
Jadi saya merenungkan Raja Salomo ini ya, begitu care kepada siapa? Kepada bangsa Israel pada waktu itu. Karena apa? Ada hikmat Tuhan yang sudah ada sama dia. Apa itu hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan itu takut akan Tuhan. Sehingga dia memperhatikan betul-betul ini. Maka itu dia beritahukan kepada bangsa Israel. Semua nasib kita itu sama. Tapi yang menentukan itu kita sendiri. Sekali lagi, semua nasib ini sama. Tapi yang menentukan itu kita sendiri. Tadi saya berbicara tentang anak-anak ini. Tuhan kasih ingat bahwa hai bapak-bapak atau hai ibu-ibu, jangan kalian halang-halangi anak-anakmu yang datang ke rumah Tuhan. Karena apa? Aku memberkati. Anak-anak ini dah tahu. Jadi kita orang tua yang mendidik mereka. Kalau orang tua tidak bisa mendidik mereka, orang tua lepas saja sama mereka mau apa saja. Apalagi di dalam akhir zaman begini. Ya, di luar sana itu jahat semua. Sekali lagi di luar itu jahat semua. Kalau anak-anak ini kita tidak didik takut akan Tuhan. Mau jadi apa kemudian? Pergaulan mereka mau jadi apa? Maka itu kita jadi orang tua. Jangan kita halangi anak-anak ini datang kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku mau memberkati mereka. Memberkati saja bukan karena uang yang dikatakan berkati. Tapi sifat karakter kita kalau mereka jadi orang yang benar. Ya, itu juga mau dapat berkat. Kalau mereka diberikan sehat, itu juga berkat. Berapa banyak sekarang orang-orang yang sakit. Saya mendengar ada jemaat yang tidak bisa datang ke gereja pagi dan sore. Pemuda juga dia tidak bisa datang. Dan saya mendapatkan laporan, Pak, dia sekarang dalam keadaan sakit, Pak. Bangun kepalanya puyeng. Di mulutnya penuh dengan lendir, bukan lindir lagi, lendir. Ya. Jadi bangun, tidur, makan, naik tidur lagi, bangun, tidur, makan. Jadi tidak kerja. Ya, aduh, saya pikir sedih ya, kasihan ya. Sakit terus. Saya pikir-pikir kasihan juga ya. Tapi kita bersyukur, kita ini masih diberikan sama Tuhan sehat. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh putus asa kalau kita dengar firman Tuhan ini. Karena apa? Tuhan katakan, ya, nasib semua orang itu sama, benar. Masa Tuhan izinkan kita ada di dalam dunia, Tuhan pilih kasih? Kan tidak. Tuhan bilang, aku punya rancangan kepada kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai, sejahtera, sukacita, penuh pengharapan dengan Tuhan. Jadi bukan rancangan kecelakaan. Berapa banyak orang yang nasib tidak baik, ya mereka bunuh diri. Berapa banyak orang yang nasib tidak baik, mereka tabrakan di jalan, mereka sakit-sakitan, segalanya semua. Itu susah. Ya. Tapi semua Tuhan punya ini, tetapi kita yang menentukan nasib ini. Kita yang menentukan. Tadi pagi kita sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Charles. Ya. Dia dalam menghadapi hidup itu banyak sekali tantangan yang dihadapi. Tapi dia menghadapi tantangan-tantangan itu dia tidak mundur daripada Tuhan. Dia menghadapi tantangan-tantangan ini dia datang kepada Tuhan. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Jadi Tuhan tolong dia. Tadi istrinya ngomong kepada dia, kenapa kamu tidak saksikan kepada jemaat? Kamu pada waktu sudah kateter, selesai itu di foto semua jantung ini, di dalam jantungmu itu yang dokter yang Jakarta, dokter di Surabaya mengatakan ada terjadi penyumbatan 63%. Ternyata pada waktu
di kateter, diperiksa semua, alat di angkatan laut itu begitu canggih ditunjukkan. Ini pembuluh darah yang ada, pembuluh yang ada di jantung itu tersumbat, itu bersih semua. Kenapa kamu tidak ngomong? Bahkan dokter katakan di samping-samping lagi ada pembuluh yang baru lagi Tuhan buat. Yang dulu dia pernah pasang ring, hilang semua. Kenapa kamu tidak ngomong untuk memberitahukan kepada jemaat? Iya ya, saya lupa. Saya lupa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, disinilah nasib kita ini. Semua Tuhan izinkan kita ada di muka bumi itu sama. Tidak ada si A begini, tidak ada si B begini, tetapi itu semua karena manusia. Maka itu apa yang dikatakan oleh Salomo ayatnya yang pertama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Semua nasib kita itu ada di tangan Allah. Ya. Tinggal Allah mau berbuat apa saja untuk kita. Sekali lagi, tinggal Allah mau berbuat apa saja di tangan kita. Saya berharap kita bisa merenungkan baik-baik dan kita tangkap dan kita jalankan. Allah bisa membuat apa saja. Secara manusia kita katakan tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi Lukas 1 ayat 37, manusia mengatakan tidak mungkin. Ya. Tapi kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Dia tahu apa yang dia harus berbuat untuk kita. Saya senantiasa memberikan kesaksian-kesaksian. Saya katakan kepada orang-orang yang senantiasa saya berbicara kepada dia. Saya bilang contoh. Kita punya anak. Kalau kita punya anak, kita sayang kepada dia. Karena perbuatannya yang baik. Karena perbuatan yang baik. Pasti kita orang tua sudah memikirkan gimana ya. Apa yang saya harus buat ya. Anak ini kok baik ya. Anak ini dia melakukan sama orang tua kok begini ya. Takut akan Tuhan. Kok begini ya baik ya. Apa yang saya bisa perbuat. Tadi selesai ibadah, Bapak Charles Lewis dia mengatakan, saya baru-baru sakit. Saya punya anak 3, 2 laki, 1 perempuan. Yang 1 ada di Jakarta, yang 2 itu ada di Sumba. Karena mereka tahu bapaknya sakit, 3 itu datang semua. Dia katakan, mereka tidur di bawah tempat tidurnya saya. Karena saya ada di rumah sakit, 3 datang mereka jaga saya. Apakah engkau tidak bahagia? Dia bilang. Apa kau tidak senang melihat anak macam begini? Karena zaman sekarang berapa banyak anak-anak sudah tidak menghiraukan orang tua lagi. Tidak mau memperhatikan orang tua lagi. Dia hanya memikirkan diri sendiri. Maka itu saya sebagai gembala, kadang orang tanya sama saya, Pak, Bapak agak kurus sedikit. Bukan kurus sedikit, cukup banyak saya kurus. Kenapa? Ya, karena saya melihat jemaat. Ada jemaat yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Kok macam begini ya? Diomongi tidak bisa ya. Ya sudah saya kepikiran. Jangan dipikir Pak, biarkan saja. Itu nasib dia sudah macam begitu. Tapi namanya saya sebagai gembala. Saya sebagai bapak, saya sebagai gembala harus memperhatikan anak-anak ini. Kalau saya tidak perhatikan, saya tidak punya hati bagaimana. Saya harus memperhatikan. Tetapi mereka punya tingkah laku manusia yang seperti ini. Maka itu dia katakan, hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Tuhan mau melakukan apa saja. Dia bilang orang yang hidupnya yang benar, orang hidup yang jahat, semua diperhatikan.
tahu sama saja, tetapi nasib kita ini ada di tangan Tuhan. Kalau kita mau supaya Tuhan sayang kepada kita, mari kita datang. Hidup kita ini persembahkan kepada Dia. Senangkan hati Dia. Sehingga apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Dikatakan di sini, coba dikeluarkan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berusaha Bapak Ibu, supaya Tuhan itu mengasihi kita. Dengan apa? Dengan tingkah laku kita, dengan hubungan baik kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, sudah aman. Maka itu kita berusaha. Di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama kita melihat. Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini dari lubuk hati saya yang terdalam, ya, saya rindu supaya apa yang Tuhan katakan, nasib kita semua jemaat Tuhan yang ada ini sama. Ya, sama, tidak jomplang. Satu di bawah, satu di atas, tidak. Saya berdoa supaya sama. Tetapi supaya kita bisa sama, mari hidup kita ini kita bawa kepada Tuhan. Hidup kita ini kita bawakan kepada Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Gampang sekali. Mau omong apa? Kesehatan Tuhan siapkan. Tadi sudah kita dengar kesaksian. Pada waktu di Jakarta, pada waktu di Surabaya, ya, pembuluh darah yang ada di jantung ini tersumpat 63%. Dokter yang pintar, dia bilang, di Jakarta. Sampai di Surabaya dicek lagi. Tapi ternyata waktu dicek dari hasil yang modern sekali dari Angkatan Laut, ternyata dia lihat di situ apa? Dia lihat itu semua tidak ada yang tersumbat. Pernah dipasangkan ring dan ringnya itu sudah tidak ada. Bahkan ada pembuluh darah yang baru Tuhan buat. Apakah dah hebat kita punya Tuhan? Apa Tuhan kita tidak sanggup untuk menolong kita? Karena apa? Ya, dia senantiasa hidup mempersembahkan kepada Tuhan. Dia jalankan betul-betul yang baik. Dia jaga hidup ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan minta kepada kita juga jadi anak-anak Tuhan. Agar supaya kita datang kepada Tuhan saat ini kita dengar. Tentu kita kepingin kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan. Sama ini hidup semua. Tadi beberapa hari yang lalu, pada waktu doa pagi, Tuhan taruh di dalam hati saya. Kamu lihat si A ini. Karena tentang firman Tuhan ini. Kamu lihat si A ini. Selama 27 tahun. Saya melihat selama saya jadi gembala. Saya melihat jemaat-jemaat Tuhan. Ada di antara jemaat Tuhan. Dia punya kesetiaan, dia punya kesungguhan, dia punya ketaatan. Perintah-perintah Tuhan dia lakukan semua. Tuhan buat itu yang tidak ada jadi ada. Sebenarnya tidak mungkin, mana mungkin. Tapi Tuhan bisa buat yang tidak ada jadi ada. Oh iya ya, saya dapatkan kekuatan. Tapi Tuhan ingatkan sama saya pada waktu selesai doa pagi.
Tuhan bilang, engkau ngomong tentang si A ini. Engkau lebih lagi daripada si A. Saya bayangkan, saya lebih apa Tuhan dari si A ini? Kamu ingat dulu, pada waktu aku izinkan engkau terjun bebas. Habis semua. Sampai makan pun susah. Tempat tinggal pun susah. Bahkan saya waktu itu diizinkan gula 500. Jantung tersumbat. Penyakit 1001 macam. Mohon maaf sampai saya jalan kincing-kincing celana. Tempat kincing saya itu di sebelah sini. Karena tidak tahan. Lari ke sebelah. WC belum ada. Lari ke sebelah. Jadi bau pesing. Engkau ingat. Susahnya sekian ini. Tapi aku bisa rubah kamu. Jantungmu aku bisa rubah. Gulamu aku bisa rubah. Rumah tanggamu aku bisa rubah. Anak-anakmu bisa rubah. Bahkan juga ekonomimu bisa aku rubah. Jadi kalau kau berbicara tentang si A ini, engkau lebih daripada dia. Saya berpikir iya ya. Kenapa saya bisa lebih? Karena ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan perintahkan, saya lakukan dengan setia. Sekali lagi, apa yang Tuhan perintahkan, saya lakukan dengan setia. Nah itulah Tuhan buat. Karena tuh di firman Tuhan katakan, semua hidup kita itu di tangan Tuhan. Nah kita perlu tahu dulu. Semua di tangan Tuhan. Ada lahir, ada hidup, ada mati. Lahir di tangan Tuhan. Hidup di tangan Tuhan. Mati di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya kita lahir, belum tentu bisa. Belum waktunya kita hidup untuk supaya menjadi sejahtera, belum tentu. Belum tentu untuk mati, belum waktunya, belum. Maka kita tahu. Ada sepasang mata dari atas yang mengendalikan kita. Agar supaya kita dikendalikan Tuhan. Mari kita datang senangkan dia. Saya punya satu kerinduan. Untuk anak-anak saya jemaat Tuhan. Tadi saya ngobrol lama dengan Pak Charles. Dia bilang, Pak perhatikan ini jemaat-jemaat Pak. Ya perhatikan rohani mereka Pak. Perhatikan mereka. Sebab apa? Mereka mau. Mereka dengar ini mereka mau lakukan. Tapi waktu mereka mau melakukan ada penghalang di luar. Siapa penghalang? Penghulu udara. Tadi Pak Yapi sudah omong sama saya. Pak perjamuan kudus jam 2 Pak. Saya siap mandi Pak. Karena saya mau datang lebih awal. Tapi waktu dia mau datang, penghalang terus. Terhalang dari ini, terhalang dari ini. Sampai sudah masuk firman, baru dia masuk. Sudah puji-pujian, saya masih tanya sama dia. Dia masih di rumah, saya tunggu ini Grab mutar terus. Jadi penghalang. Kita kepingin mau datang lebih awal. Tapi iblis itu serang dari kita agar supaya kita jangan datang dengan cara-cara yang lain. Maka itu Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Singa mengaum-ngaum, mencari orang yang siap ditelan. Siapa yang siap ditelan? Orang yang rohaninya tidak bagus. Tidak usah kamu ke gereja. Tidak usah ngapain, besok masih ada. Minggu masih ada. Ayo itu pergi pesta sana, ada pesta. Pergi sudah sana. Tadi kakak-kakak saya dorang datang pagi. Selesai, dorang bilang sama saya, ayo kita pergi luar kota, yuk. Oh saya bilang tidak, saya mau ibadah. Tidak bisa, apa tidak bisa tinggalkan, kasih siapa saja, ayo kita berangkat. Tidak, saya mau ibadah. Saya tidak mau tinggalkan. Dan saya tahu kalau seumpama saya lakukan itu setia, Tuhan akan perintahkan. Ulangan 28 ayat 8. Ya, coba kita baca dulu Ulangan 28 ayat yang pertama. Ulangan 28 ayatnya yang pertama. Jika engkau baik-baik
mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Pegang ini firman. Kalau engkau mendengar baik-baik. Kenapa kalau saya sedang sampaikan ada di antara Bapak Ibu sedang bicara-bicara. Saya lihat, hei, jangan dengar ini. Karena saya mau. Saya rindu. Agar supaya Tuhan akan mengangkat engkau di dalam segala bangsa di bumi. Sebab kita dengar baik-baik apa yang Tuhan pesan. Bahkan janji Tuhan ayatnya yang ke-8 kita melihat. Ayat ke-8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Senang kan? Ini janji Tuhan. Kita pegang. Bapak Ibu di luar itu sekarang, ya pengusaha-pengusaha semua pada tikam kepala, semua pada susah. Kenapa? Waktunya Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Tuhan izinkan kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Tujuan kesulitan-kesulitan ini bukan kita lari kepada Tuhan. Aduh, saya mengalami ini, saya lari. Tidak. Kesulitan demi kesulitan ini supaya kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Cari Tuhan. Bukan terjadi kesulitan-kesulitan ini kita lari. Tadi saya bilang kepada Pak Yapi. Pak Yapi, kamu jangan takut. Ya, dulu saya susah. Sungguh susah. Habis semua dengan ibu gembala, Andre masih kecil, Kesia baru lahir, mau berikan susu untuk minum saja susah. Bahkan semua penekanan yang begitu luar biasa, orang menghina siapa, dan tidak ada orang yang saya harapkan, tapi saya hanya datang terus di bawah kaki Tuhan. Saya bilang pada Pak Yapi, engkau juga diizinkan seperti ini. Cuma enak kamu kalau seumpama sekarang tidak punya uang, kau tinggal teriak, itu uang datang. Kalau saya dulu dari mana? Tadi pagi saya nangis, kalau bukan Tuhan yang kasih. Kakak saya tadi yang duduk di sini pagi, 27 tahun yang lalu, saya bersama istri lagi susah. Sudah jadi hamba Tuhan. Mau makan tidak ada uang. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya tidak lari kepada siapa-siapa. Karena saudara saya semua itu lari. Teman-teman saya semua itu lari. Tidak mau dekat sama saya. Karena ada gula, di mana ada gula di situ ada semut. Tapi saya ini bukan gula. Saya ini kering. Semua pada lari. Siapa yang saya mau harapkan lagi? Tidak ada. Tiba-tiba Tuhan, saya tadi baru ingat 27 tahun yang lalu, kakak saya ini, dia dikasih mimpi sama Tuhan. Mimpinya bagaimana? Lihat saya ada di mimbar. Saya di mimbar, dan pada waktu dia bangun Tuhan jamah hatinya. Tuhan jamah hatinya pagi-pagi, sesudah itu dia telepon kepada kakak saya yang ada di Surabaya. Kamu tolong kirimkan uang 2 juta kasih Herman. Ya, kenapa? Saya lihat, saya mimpi dia ada di mimbar. Saya punya hati kepingin mau kasih dia uang. Itu dari mana? Dari Tuhan atau dari siapa? Mereka semua pada lari. Dan pada waktu itu dia telepon. Sudah telepon pada kakak saya langsung telepon. Ini ada titip uang 2 juta. Dari kakak yang ini. Malam dia tidur, dia mimpi. Dia mimpi, lihat kamu di mimbar. Jadi pada waktu itu, dia suruh kasih kamu uang 2 juta. Ayo datang ambil. Saya cepat ke sana ambil uang.
Karena di rumah tidak ada yang dimakan. Susu anak sudah teriak. Kasih air tajin. Air nasi. Kasih itu saja. Tapi saya cepat, istri saya bilang cepat ambil uang ini, kita harus beli ini, kita harus beli ini. Kenapa? Pada waktu kita susah, kita datang sama Tuhan. Kita cari sama Tuhan. Engkau cari, engkau ketuk, Tuhan lakukan, Tuhan jawab semua. Dan saya dapat. Tiba-tiba dia nangis. Tadi dia bisik sama saya. Loh, waktu itu kamu susah, lagi susah. Ya lagi susah lah. Wah, dia bilang terima kasih Tuhan pakai saya. Ya saya padahal mereka semua pada pinggir. Saya datang sama Tuhan. Saya susah, saya cari itu Tuhan. Karena dia adalah sumbernya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sore hari ini. Kita yang menentukan ini hidup. Bagaimana kita dengan hubungan dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan. Anak dengan Bapa hubungan baik. Ya, saudara-saudara hubungan baik. Pasti satu sama lain memperhatikan. Tapi kalau tidak ada hubungan baik. Bagaimana mau memperhatikan. Sore hari ini. Saya berikan kepada Bapak Ibu. Ini sebenarnya saya tidak mau cerita. Tetapi semua pasti terbongkar. Ya. Hari Rabu malam. Kebiasaan saya itu jam 1, jam 2 saya doa. Karena semua pada tidur. Ya, pada tidur yang lain mabok-mabok kan tidak mungkin berdoa sama Tuhan. Karena dia lagi mabok. Tapi kita ini lagi jam 1, jam 2 saya bangun. Saya berdoa sama Tuhan. Saya tidak berpikir apa-apa. Saya berdoa. Tiba-tiba itu masuk di dalam telinga saya. Suara yang begitu halus, bagus. Ini kalau saya cerita ini konyol. Tapi biar Bapak Ibu bilang konyol, tidak bertobat, tidak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu mujizat saja. Ya. Tuhan bilang apa kepada saya? Kan sebenarnya sudah ada kendaraan. Tidak usah macam-macam kan? Tapi Tuhan bilang jual kendaraan kamu. Hanya bilang jual. Saya sudah jual, habis itu apalagi Tuhan? Ganti yang baru. Orang lagi susah, kita jual. Saya berani ngomong ini karena apa Bapak Ibu? Ya. Kalau jemaat begitu banyak. Kolekte yang begitu besar. Perpuluhan yang begitu besar. Bapak Ibu bisa menilai. Oh ini pendeta dapat dari uang kolekte, dapat dari ini, dapat dari ini. Tapi kan tidak. Tapi di situ Tuhan bilang jual ini kendaraan. Saya bangun pagi, habis doa pagi, saya ngomong dengan istri, saya ngomong dengan anak-anak. Anak-anak tidak mau. Mereka tidak mau. Papa mobil bagus-bagus kok dijual. Ibu gembala ngomong. Tapi saya mau dengar siapa? Dengar mereka atau dengar suara Tuhan? Tapi gampang saya bilang. Tuhan kalau memang itu suaramu. Itu kehendakmu, engkau lancarkan. Benar kan? Tapi kalau bukan, jangan. Itu saja. Saya juga tidak mau. Tapi kalau itu suaramu, kau lancar. Tapi kalau tidak, jangan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Hari Rabu saya doa tengah malam, paginya kan hari Kamis. Hari Kamis. Saya sudah omong dengan istri, anak-anak semua, saya jalankan saja apa yang Tuhan suruh. Tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya sebagai suami, saya bertanggung jawab di dalam segala hal. Tapi pada waktu itu saya berbicara. Sudah selesai, saya jalan habis renang. Saya bilang Tuhan kalau memang engkau yang suruh, ya kau lancarkan. Kalau tidak batalkan Tuhan, saya juga tidak kepingin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya berbicara dengan teman saya, tertolak semua. Tapi tiba-tiba pada waktu saya
pulang, di dalam perjalanan engkau hubungi si A. Itu suara kau hubungi si A. Nah ini penting kalau kita hidup dengan Tuhan hubungan baik. Senantiasa dia tuntun perjalanan kita. Kau hubungi si A. Saya langsung hubungi. Saya tidak terlalu kenal orangnya. Tapi waktu itu izinkan saya berbicara sama dia. Dia langsung ngomong, Yasu. Ya, saya akan datang ke rumah Bapak. Datang dia hari itu ke tempat saya. Tapi sebelum dia datang, saya pergi ke dia punya tempat. Persis dia lagi rapat, tidak bisa ketemu. Dan pada waktu itu saya pergi ke tempat dia. Saya belum tahu perusahaan. Ternyata perusahaannya begitu besar. Anak ini masih muda. Saya datang sama dia, tidak ada. Saya lihat perusahaannya, saya pulang. Dan saya laporkan kepada dia. Saya sudah pergi ke perusahaan kamu. Perusahaan otomotif, besar sekali. Sekarang dia kalau swasta terbesar di Surabaya. Ya menurut informasi. Dia langsung ngomong apa sama saya? Sorry, dia bilang, saya ini baru selesai rapat. Saya boleh sekarang saya datang ke tempat Bapak. Dia datang, anak masih muda, sopan, ya rendah hati, ngobrol dengan saya. Saya kasih kenal sama Andre, kasih kenal Ibu Gembala. Yang apa yang dia ngomong? Semua mana-mana, atur mana-mana. Singkat cerita Bapak Ibu punya saya bawakan kasih sama dia. Dan pada waktu itu barang ini yang diganti. Dari tipe V pindah ke tipe Q yang di atas. Yang model baru punya. Barang yang dikasih itu barang tidak ada. Tapi dia bisa ngomong kepada saya. Pak ambil ini yang modelnya macam begini. Ini lebih murah. Saya bilang adakah kamu barang itu? Ada. Ya. Oke saya bilang. Langsung jadi. Dia langsung telepon ke gudang Toyota. Dan besoknya datang. Hari Kamis berbicara, Bapak Ibu, hari Jumat saya sudah ambil itu barang. Sebegitu gampangnya Tuhan beracara dan saya saksi sama dia. Ini saya bilang kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Saya sudah suruh kepada Tuhan, ternyata Tuhan ketemukan kamu. Nah inilah Bapak Ibu. Ini bukan kita omong tentang mobil, tidak. Tuhan itu bisa membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Maka itu saya ingin kembali lagi. Apa yang saya dapat, apa yang saya terima, bukan hanya mobil saja, tetapi kehidupan ini, segalanya semua, saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Ada syaratnya. Sama Tuhan itu setia. Bukan setia satu hari selesai, tidak ada Bapak Ibu lari. Tidak. Setia. Seperti di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Ya, 2 Timotius 4 ayat ke-7. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah menerima iman. Ya, lanjut. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Rasul Paulus berbicara kepada Timotius. Ya, dia telah mengakhiri pertandingan. Kita ini hidup ini pertandingan. Seperti tadi dikatakan, Tole baru habis futsal, pertandingan sampai akhir. Ya, sama juga kita ini. Ada pertandingan-pertandingan, ujian-ujian yang kita hadapi, kita jalankan terus dengan ucapan syukur seperti tadi pagi Bapak. Semua terjadi baik dan tidak baik kita ucap syukur dan kita melihat dengan dibalik daripada ucap syukur itu. Paulus mendapatkan mahkota kemuliaan. Kekal dia dapat. Jadi kalau kita mau Bapak Ibu.
Kita jalankan ini. Bukan kita setia hanya motivasi saja, tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Kita setia. Apa yang diomongi, nasihat yang disampaikan, firman Tuhan yang kita dengar, kita setia, kita ibadah, kita setia, kita lakukan segalanya semua. Tuhan akan menjawab semuanya. Saya bilang sama Tuhan, iya ya, kalau saya seperti begini, Tuhan bisa kasih saya punya jemaat juga semua seperti gini, enak ya. Kemarin hari Sabtu, Ibu Gembala sudah omong, ini di freezer ikannya habis. Bagaimana? Tapi saya udah teriak, saya tahu, saya setiap hari buka di freezer. Habis. Ya. Saya teriak sama Tuhan, Tuhan, ikan ini habis. Berikutnya mau kapan, mau masak apa lagi? Bapak Ibu, habis omong begitu udah lama. Muncul ibu-ibu baru pulang dari pelayanan, muncul truk besar tinggi, loh ikan datang. Saya bilang, Tuhan, ikan datang, kirim 40 bal. Ini kalau bukan Tuhan zaman sekarang mana ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak sekali orang saat ini, ya, mereka menghadapi tantangan-tantangan, mereka ruwet, mereka bingung, bagaimana saya harus hadapi ini hidup. Mereka stres, mereka khawatir segalanya semua. Tapi kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Pasti Bapak Ibu itu kepingin. Saya kadang dulu sering ada persekutuan di rumahnya Pak Alek. Kalau sudah ada persekutuan di rumahnya Pak Alek, ibu-ibu datang lihat, goyang kepala, goyang kepala, goyang kepala. Wih Alek, rumah kamu ya, wih rumah kamu ya, rumah kamu ya. Bapak Ibu lebih daripada dia. Ya, lebih daripada dia. Apa yang dia harus bisa? Dia senantiasa mengatakan, tidak mungkin, saya ini tidak mungkin. Tapi karena mau lakukan dengan setia sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kepintaran, Tuhan kasih jalan keluar, semua bisa terrealisasi dengan baik. Semua bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Beberapa lagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini, Tuhan lakukan ini. Maka itu Tuhan minta kepada kita pada sore hari ini. Nasib kita ini itu sama. Tapi kita yang membuat untung dan rugi. Kita semua yang menentukan. Yang kedua kita lihat. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama. Baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimanapun orang baik, begitulah pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitulah pula yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan. Ada dalam hati mereka seumur hidup dan kemudian mereka menuju kepada alam orang mati. Jadi perlu kita tahu, Raja Salomo dengan hikmat dia memperhatikan, dia memeriksa bahwa semua nasib kita ini sama. Nasib kita ini sama.
Bahkan dikatakan lagi tadi, ditambahkan dengan ayat ini, ayat 4, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Jadi kita yang masih hidup ini mempunyai harapan, harapan bersama dengan Tuhan, percaya Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang menuntun di dalam jalan kita. Ada harapan, kita ada pegangan kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau orang mati mau diharapkan apa lagi? Orang mati, sudah habis. Tinggal diadili saja. Tapi kita yang masih hidup, kita tahu ada harapan. Lindung, ada harapan. Tinggal kamu yang menentukan nasibmu. Ya. Hendrik, ada harapan. Tinggal kamu yang menentukan nasibmu. Ya. Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Maka itu senantiasa saya katakan, kamu lakukan semuanya. Kalau kamu berhasil, kan yang untung kamu. Kalau kamu tidak mau melakukan, kamu tidak menerima janji-janji Tuhan, kan yang rugi kita. Malam hari ini, di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Mari kita datang kepada Dia. Kita persiapkan hati supaya Dia ada di dalam kehidupan kita. Kalau Dia sudah ada di dalam kehidupan kita, itu enak. Jalan kita itu dituntun terus. Saya ingat kemarin saya lagi istirahat. Bukan bilang saya tidak punya persoalan. Saya punya persoalan. Tiba-tiba ada telepon dari Yani. Dia kalau berbicara, dia tidak berbicara kepada siapa. Kalau sudah omong uang sama saya pasti. Ya apa ke uangku? Ini hari kajian. Gimana uangku? Kasar kayak gitu. Ya apa uangku? Ini hari wajahnya gajian. Bagaimana? Ini kan ngomongnya kan kasar. Tapi saya tahu orang tidak sekolah omong kayak macam begitu. Ada orang kalau orang sekolah, dia omong, Pak, saya ingatkan ada ini hari gajian. Oh ya, baik. Ya, nanti diatur. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Tapi ini tidak bisa. Ini hari gini-gini. Saya dengar, aduh Tuhan. Saya lihat di dalam dana tidak ada. Tuhan, gimana ini Tuhan? Tuhan kasih hikmat sama saya. Tuhan kasih hikmat. Kasih hikmatnya bagaimana? Ya, lakukan ini. Itu indah kalau kita di dalam Tuhan. Tuhan kasih hikmat, lakukan ini. Saya lakukan ini, tek. Sebentar uangnya ada. Dengan diam-diam saya kasihkan sama Andre, kau kasihkan sama dia itu uang. Saya tidak mau ngomong. Dia juga tidak omong sama saya terima kasih dan lain-lain. Tapi yang paling susah, kalau kita punya nasib yang tidak baik, karena perbuatan kita, jalan buntu yang senantiasa ada. Kita menerima tantangan-tantangan seperti ini. Kita mulai pusing. Kita mulai lari kemana-mana. Tabrak sini, tabrak sana. Capek ini hidup. Tapi kalau kita ini punya nasib baik karena kita sendiri. Waktu tidur pun Tuhan buka. Dia omong macam begitu, tiba-tiba itu hikmat datang, lakukan itu. Tidak lama Bapak Ibu, 2 menit, 3 menit itu muncul itu uang. Kasih sama dia. Tidak lama. Tidak perlu kita ambil sepeda motor, kreng. Wow, bingung kemana. Atau tidak ada jalan, berkelahi di rumah. Tidak. Tabrak sini, tabrak sana. Bersungut sini, bersungut sana. Tapi kita duduk, Tuhan bilang. Mazmur 127 ayat 2 bagian B. Pada waktu tidur Tuhan memberkati. Ini yang saya mau bagi.
indahnya kalau kita bersama dengan Tuhan. Pada waktu tidur Tuhan kasih. Siapa yang tidak punya masalah? Sekarang ini semua punya masalah. Tapi mari, masalah ini gampang. Kita datang, kita bawa kepada Tuhan. Kita punya pengharapan kok. Coba kita melihat. Di dalam ayatnya yang kelima. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upahnya lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka yang sudah lenyap. Oh, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Kita tahu. Kita sekali kelak pasti mati. Saya tahu saya punya hidup. Satu kelak saya pasti meninggal. Pasti. Ya, pasti. Itu Pak Yapi itu senantiasa ngomong-ngomong sama saya. Pak, saya ini punya hidup ini Pak. Saya lihat dia tidak panjang lagi Pak. Dia ngomong, dia atur sendiri dia punya hidup. Maka dia Bu Cici tertawa. Mesti kasih ikan goreng sambal tomat baru ini. Hidup saya dah lama lagi. Saya mau pesan mereka di sana, siapkan peti untuk saya. Ya, nanti kalau saya meninggal, bakar saja sama saya, abunya bawa pulang ke sana. Bakar dia bilang. Saya bilang kalau kau bakar tidak ada yang urus sama kau. Padahal sudah diajarkan. Bakar saja dia bilang. Ya, bawa pulang ke sana. Saya bilang kalau belum waktu Tuhan untuk panggil dia pulang. Tidak. Barusan keluarganya datang semua karena ada pernikahan. Wih, dia manja betul-betul. Dia manja. Sakit ini, sakit itu. Sampai saya berbicara kepada ponakannya, kebanyakan ponakannya itu kebanyakannya dokter semua. Jujur, apa yang dia dokter itu ngomong? Iya ya. Saya lihat ini Pak Yapi ini tidak panjang lagi umurnya. Dia boleh omong, dokter bilang tidak panjang umurnya. Karena terus sakit. Telepon sama dia sakit sampai saya tidak mau hubungi dia. Daripada saya ikut sakit. Ya. Tapi sekarang sudah pulang semua. Dia sehat, dia jalan, senang saja. Tadi pagi naik di mimbar sini, geplak jatuh sini. Saya bilang kau bersyukur, kau jatuh di atas mimbar. Coba kau jatuh di tempat lain. Untung jatuh di atas mimbar, Tuhan pangku langsung di pangkuan Abraham. Jadi semua itu Bapak Ibu, Tuhan sudah atur. Tapi kita yang hidup ini kita tahu kita akan mati. Kita tahu kita akan mati. Cuma apakah kita mati ini kita bawa apa? Coba kita buka Mazmur 14 ayatnya yang ke-13. Wahyu 14 ayatnya yang ke-13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos. Apa yang dikatakan ini? Tuhan bilang, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Pak, saya sudah di dalam Tuhan, saya jemaat surya kebenaran. Ya, benar, Bapak Ibu sudah menjadi anak Tuhan. Tapi bagaimana kehidupan Bapak Ibu? Apa yang selama ini Bapak hidup sudah dalam Tuhan, yang Bapak Ibu perbuatkan? Ada rapot yang baik Bapak Ibu bawa? Karena dia katakan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Satu saat kita akan pulang. Kita bawa rapot ke sana. Kita bawa rapot. Ini penting sekali. Kita bawa rapot. Pada waktu kita panggil pulang, panggil Herman Ignatius. Ya, saya datang menghadap. Langsung dilihat buku hayatnya. Apa yang saya perbuat? Gak ada di dunia yang saya perbuat.
jahat saja yang saya buat. Ya. Ibadah malas-malas. Waktu ibadah main HP saja terus. Firman Tuhan disampaikan tidak mau dengar. Waktu di gereja tidur saja. Itu semua tercatat. Saya pernah teringat dulu 20 tahun yang lalu ada hamba Tuhan dari timur. Memang mereka itu di Soe, tempat terjadi air jadi anggur. Mereka datang di sini dipakai sama Tuhan. Dia bilang, Bapak, dia bilang, saya pernah diizinkan Tuhan, saya mati. Pada waktu saya mati, roh saya itu naik. Tuhan kasih tunjuk bahwa saya curi ayam, semua tercatat. Saya berbuat apa saja, semua tercatat di atas. Semua tercatat, saya takut. Maka itu sampai itu Tuhan izinkan saya pulang, saya bertobat. Saya berbuat apa saja tercatat. Kita tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong. Maka itu di dalam kehidupan ini pumpung. Ya, Galatia 6 ayat 10. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Pumpung masih ada kesempatan. Kita masih ada kesempatan, marilah kita berbuat yang baik. Berbuat yang baik. Hidup ini berbuat yang baik. Satu sama lain saling menolong. Berbuat yang baik, jangan menyakiti hati orang. Berbuat yang baik, apa yang Tuhan, berbuat saja yang baik. Karena dia katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Sekarang ini kan kita masih hidup. Masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita berusaha berbuat baik. Kita dari gereja, Tuhan sudah percayakan kita. Lakukan berbuat baik. Mumpung masih ada kesempatan. Sudah mati mau bisa buat apa lagi? Sekarang ini ada kesempatan. Masih Tuhan kasih berikan kita nafas. Kita bisa berbuat baik. Kita buat yang baik. Kita melayani. Saudari Ivon ini hari pagi sore. Ya, dia pimpin pujian. Mumpung dia masih sehat, dia sampaikan. Ya, dia sampaikan. Dia lakukan. Ada kesempatan berbuat yang baik. Kita berbuat baik. Selama kita berbuat baik, apa yang kita berbuat sampai di Tuhan sana. Perbuatanmu akan mengikuti engkau terus sampai di sana dan kita mempertanggungjawabkan. Saya ajak kepada Bapak Ibu, mari saya kepingin janji-janji Tuhan terwujud di dalam kehidupan kita. Tidak susah, ada syaratnya. Kita lakukan itu syarat itu. Tapi memang tidak segampang itu. Minta kekuatan Tuhan. Ada hubungan baik dengan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya. Orang katakan tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan, semua di tangan Tuhan. Maka itu pagi sore hari ini. Dikatakan lagi di sini. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upahnya lagi bagi mereka. Orang kalau sudah mati, napasnya sudah ambil. Sudah tidak ada apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Mau berbuat apa lagi? Tidak ada. Apakah kita tunggu dulu kita mati baru kita mau buat? Cerita firman Tuhan, Lazarus dan orang kaya. Firman Tuhan mengatakan pada satu saat itu, Lazarus meninggal. Waktu Lazarus meninggal, Bapak Ibu, dia tidak ada yang karena dia sangat miskin. Ya. Tapi waktu dia meninggal, rohnya datang di pangkuan Abraham. Duduk dia di pangkuan Abraham. Orang kaya ini meninggal. Wah, zaman sekarang orang kaya kalau meninggal bikin diadiasa itu, makanan begitu banyak yang datang, kembang-kembang begitu banyak. Orang kaya. Pada waktu dia meninggal, oke di dunia dihormati. Tapi di atas yang sayangnya apa?
Waktu dia meninggal, dia dibawakan langsung ke jurang yang terdalam. Dan pada waktu itu dia tidak tahan kepanasan, dia tidak tahan dengan ausnya, membutuhkan air. Dan orang kaya ini bilang kepada Abraham, Abraham tolong suruh Lazarus agar supaya dia bawa air setetes sama saya. Saya sudah tidak kuat lagi ada di sini. Tolong dibilang suruh Lazarus bawa. Apa yang dikatakan Abraham? Tidak bisa orang kaya. Engkau dan Lazarus itu ada jurang pemisah yang begitu jauh, tidak bisa. Engkau di dalam itu sana. Ya. Sedangkan Lazarus itu ada di atas. Kalau begitu satu Abraham, tolong izinkan saya kembali. Saya pulang dulu ke dunia ini. Karena masih ada saudara saya 5. Ya, 5 yang tidak mau. Jangan sampai mereka celaka macam saya begini. Abraham bilang tidak bisa. Ya, engkau sudah harus di sini, tidak bisa. Tapi bagaimana keluarga saya yang 5 ini? Abraham katakan, zaman dulu sudah ada hamba-hamba Tuhan ngomong. Ada nabi-nabi yang datang omong. Tapi mereka tidak percaya. Ya terserah mereka. Seperti kita sekarang. Ada hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita. Kadang kita tidak mau percaya. Pada waktu kita omong tidak mau dengar. Bahkan kalau tidak mau dengar saya tidak apa. Tapi marah lagi. Jadi tidak bisa. Sudah memang nasibnya. Maka itu Bapak Ibu. Berhubung masih ada kesempatan ini. Mari. Kesaksian demi kesaksian sudah kita dengar. Bahwa Tuhan itu. Kalau kita jalankan apa yang Tuhan perintahkan. Kita lakukan. Itu kita sudah perbuatkan untuk Tuhan. Satu saat kita akan mempertanggungjawabkan hidup ini. Kita satu saat akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Atas perbuatan kita yang baik dan jahat. Satu saat kita akan mempertanggungjawabkan. Bagaimana kita anak-anak Tuhan. Pada malam hari ini. Dan akhirnya kita melihat. Ya, tak ada apa-apa. Tak ada upahnya lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Kenangan mereka sudah lenyap. Tidak ada kenangan lagi. Sudah selesai. Masuk di salah 1x2. Habis itu rohnya bertanggung jawab ke atas. Tidak ada gunanya. Tapi kalau kita masih hidup ini. Ya, masih ada harapan. Kalau sekarang kita dalam posisi mungkin yang tidak baik, kita masih ada harapan. Tuhan sanggup untuk mengangkat kepada kita. Asal kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi saya tahu berat untuk kita hadapi. Berat untuk kita mau lakukan. Tetapi tidak usah takut. Kalau ada roh Tuhan dalam hidup kita. Dia motor yang sanggup menyurung kepada kita. Secara manusia kita tidak mampu. Dia motor yang sanggup untuk menyurung kita. Memberikan kekuatan untuk kita sampai akhir. Ayo Bapak Ibu. Ya, saya benar-benar kepingin. Kita punya hidup ini sama. Elia dan kita itu sama. Sehingga dia katakan Elia itu manusia biasa. Tapi manusia biasa Elia, dia bisa berdoa, tahan itu hujan. Hujan jangan turun. Hujan jangan turun 3 tahun 6 bulan, berhenti itu hujan. Tapi dia berdoa lagi hujan, turun. Hujan itu turun. Karena apa? Elia benar. Elia benar. Bapak Ibu pilih sekarang. Mau dikenangkan Tuhan atau begitu-begitu saja. Ya, saya tahu untuk kita mau tinggalkan semua itu susah. Tapi percaya kalau kita andalkan betul Tuhan,
kita taruh Tuhan dalam hidup kita, kita akan sanggup melakukannya. Mari saya minta pemusik singer kita nyanyikan pujian.